Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemarin kita sudah bahas apa aja? Mabadi asroh ya, mabadi asroh. Ya. Kemudian sedikit mengulang atau merapikan pemahaman sebelumnya terkait asal usul ya, nggak asal usul sih, lebih tepatnya tujuan daripada mantik itu apa? Tujuan akhir mantik itu apa? Kemudian kita sudah meruntutkan gitu dari pembahasan awal ya, dari dalalah sampai ujung yaitu kias. Kemarin mantik pembahasannya dibagi menjadi dua, yaitu ada tasawur, ada tasdik. Kemudian tasawur masing-masing dari tasawur dan tasdik itu memiliki makosid ya, makosid dan mabadi. Nah, mabadi daripada tasawur itu atau makosid daripada tasawur itu adalah at-ta'rif atau al-qaul asy-syarih atau al-mu'arrif, banyak ya namanya. Nah, untuk mencapai mu'arrif ini atau ta'rif ini itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, kita harus mengetahui al-kulliyat al-khams, al-kulliyat al-khams. Ya, karena ini adalah perangkat untuk kita membuat ta'rif yang jami' dan mani. Nanti tadi yang dilalar tadi ya. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Kemudian untuk kita mengetahui kuliatul khamas ini, kita mengetahui sebelumnya, harus mengetahui sebelumnya atau harus mempelajari sebelumnya, yaitu pembahasan al-alfat atau kulli sama juz'i dulu. Al-kulli sama juz'i. Nah, kulli dan juz'i ini juga terkait pembahasan terkait kulli, bedanya al-kull sama al-kulliyah. Ya. Al-kull tadi disebutkan ya, al-kullu hukmuna 'alal majmu'i fakullu dzaka laisa dawuqi wa haitsu malikul li fardin hukima fa innahu kulliyatun. Jadi kullu itu ya dihukumi kepada setiap fardin, kulli fardin daripada afrodnya. Misalkan saya bilang kullul insan apa ya, mutanafis misalkan, semua manusia itu bernafas ya. Berarti saya bilang kullu di situ, itu setiap fardin dari manusia. Ya semua orang gitu. Artinya setiap masing-masing satu dari manusia itu mereka pasti bernafas. Seperti itu. Beda kalau kuliah. Ya. Kalau kuliah itu saya bilang semua, akan tetapi yang saya maksud itu sebagian saja. Ya. Untuk menentukan sebagian saja itu ditentukan oleh qarinah yang mengelilingi keadaan tersebut ya. Contohnya seperti kemarin ya, saya mencontohkan apa? Misalkan anak ini rumah berapa orang kemarin? 5 ya. Ya, ada apa ya, kipas meja yang besar hanya bisa diangkat oleh 5 orang. Terus saya bilang semua orang mengangkat meja ini. Gitu. Ya, apakah ketika saya bilang semua itu seluruh manusia di dunia ini mengangkat meja ini? Kan enggak. Seperti itu. Nah, itu bedanya kul sama kuliah. Ya, bahasan kulli sama juz'i ya. Kemudian sebelum membahas kulli dan juz'i itu membahas alfat dulu ya. Untuk kita mengetahui kulli dan juz'i itu membahas alfat dan ahkamuha. Nah, bagian lafat itu apa aja ya? Lafat itu maksudnya ada apa aja? Ada tawatuk, tasyakuk segala macam. Kemudian ada amr. Kalau amr kemarin apa? Dari atas ke bawah. Kalau doa dari bawah ke atas. Kalau iltimas sama-sama ya. Iltimas banyak ya bahasanya nanti pembahasan alfat. Kemudian sebelum membahas alfat, kita membahas dalalah. Kenapa kok bahas dalalah? Karena lafat ini sebenarnya yang dituju bukan lafadznya, akan tetapi maknanya. Ketika kita mengucapkan lafaz itu kan yang pengen disampaikan apa? Maknanya kan. Bukan hanya lafadznya saja. Percuma untuk mengucapkan lafaz kemudian yang nggak ada maknanya. Ya.
atau si mukhatab itu nggak paham gitu, percuma. Berarti yang pengen disampaikan itu sebenarnya maknanya. Nah, maka dari itu ya, penunjukan lafadz kepada makna ini penunjukannya sifatnya apa? Maka dari karena ini sifatnya petunjuk ya, menunjukkan itu, maka yang dibahas apa? Dalalah. Dalalah. Nah, maka yang dibahas itu dalalah. Kemudian dalalah dibahas macam-macamnya, ada apa aja, lafziyah, ghairu lafziyah, wad'iyah, tab'iyah, segala macam. Kemudian itu adalah mabadi' yang dibahas untuk mencapai ta'rif. Ta'rif gunanya apa? Yaitu kita bisa mendefinisikan sesuatu dengan tepat gitu. Artinya dengan jami' dan mani'. Jami' maksudnya mencakup semua afrod daripada yang kita definisikan. Mani' maksudnya apa? Mengeluarkan semua afrod yang tidak termasuk dalam apa yang kita definisikan. Artinya biar definisinya sempurna. Sekarang saya bilang al-insanu, al-hayawanu, an-natiq. Al-insan adalah al-hayawan. Hayawan ini memasukkan semua ya, semua hayawan. Entah itu manusia, sapi, asad, kemudian apa? Banyak hewan-hewan segala macam. Kemudian yang selain daripada esensi manusia itu dikeluarkan dengan an-natiq. Karena an-natiq ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Seperti itu. Maka dari itu ketika saya bilang al-insanu al-hayawan an-natiq, definisinya sudah sempurna. Artinya sudah mengeluarkan semua yang tidak termasuk dari insan dan memasukkan semua yang termasuk dalam insan. Jadi pas gitu definisinya. Nah, itu yang tasawur. Kemudian yang tasdik ya. Tasdik makosidnya itu ada al-hujjah. Nah, hujjah di sini lebih tepatnya itu al-qiyas ya. Qiyas. Nah, qiyas itu tersusun dari beberapa qadiyah. Ya. Qadiyah itu apa? Qadiyah adalah sebuah statement yang memiliki potensi benar dan bohong. Nah, karena dia sebuah statement itu, maka dia harus tersusun dari beberapa kata atau minimal 2 kata. Ya. Nah, misal saya bilang Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun. Di situ kan ada kita menetapkan bahwasanya kita menisbatkan qiyam atau sebuah pekerjaan berdiri ya, atau pekerjaan berdiri ini kepada si Zaid gitu. Artinya ada klaim di situ. Antum mengklaim bahwasanya si Zaid ini adalah orang yang berdiri. Nah, sebelum antum mengklaim kan antum harus mengetahui masing-masing daripada Zaid dan qaim. Seperti itu. Zaid itu apa? Qaim itu apa? Maka itu pembahasannya di tasawur. Ya. Jadi pas. Gitu. Tasawur, kemudian tasawur ini untuk membentuk qadiyah, qadiyah untuk membentuk qiyas. Itu murojaah singkat pertemuan kemarin. Sekarang pertemuan yang baru ya. Kemarin sampai mana? Berarti mabadi asro sampai itu ya. Hukum melajari ya. Melajari mantik. Ada 3 ya kemarin ya hukumnya. Yang pertama itu al-man'u minhu, yaitu yang dikatakan oleh Imam Nawawi sama Ibnu As-Shalah. Kemudian Syekh Husam ya, saya belajar kepada beliau. Maksudnya mendengarkan videonya beliau itu ya berdua ini, ulama 2 ini. Beliau tidak terlalu berhak ya untuk menghukumi hukum daripada melajari mantik karena mereka bukan ulama yang mutabahir di dalam fan mantik gitu. Ya, kemudian yang kedua itu al-jawaz, boleh ya. Dan ini al-jawaz mutlaqon ya. Boleh pokoknya. Dan ini digaungkan oleh beberapa ulama, salah satunya Imam siapa? Imam Ghazali. Beliau bilang malam ya'rifhu ay malam ya'rif al-mantiqa la thiqata bi ilmihi. Barang siapa yang tidak mempelajari mantik, maka keilmuannya tidak begitu dipercayakan, tidak terlalu bisa dipercayakan. Beliau ini. Kemudian pendapat yang ketiga itu tafsil. Jadi ada syarat-syarat di mana kita boleh mempelajari ilmu mantik, yaitu harus dzakiyal qarihah, harus pintar ya. Cerdas gitu. Qawiyal fitnah sama pintar juga. Kemudian memarisan lil kitab was sunnah. Sering bermuamalah atau menggeluti ya. Quran dan kitab dan
sunnah, mempelajari kitab dan sunnah. Nah, maka kalau tidak memenuhi syarat itu tidak boleh belajar mandiri. Kemudian beliau memberikan tanbih bahwasannya ya, kenapa kok terjadi khilaf di antara para ulama terhadap mempelajari ilmu mantik ini? Karena yang dibahas atau yang diperdebatkan itu adalah mantik yang masih al-musawwab ya, yang masih dicampuri dengan ilmu-ilmu filsafat yang liar gitu, filsafat yang liar. Seperti itu. Sebenarnya kenapa terjadi khilaf karena mantiknya masih tercampur dengan ilmu-ilmu filsafat. Kan tapi mantik yang kita pelajari seperti yang kitab ini ya, Sulamul Munawwarah, kemudian Idhul Mubham, kemudian itu beliau memberikan contoh Al-Mukhtasar Imam Sanusi, kemudian Asy-Syamsiyah, itu boleh dipelajari. Karena itu udah benar-benar disaring sama ulama. Sehingga akal ya, al-aql as-salim ya, akal yang sehat itu pasti menerima ilmu logika ini. Seperti itu. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu anwa'ul ilmu al-hadits. Ilmu al-hadits. Anwa' ilmu al-hadits. Al-ilmu inda al-manatiqah. Ada yang tahu? Ta'rif ilmu inda al-manatiqah yaitu adalah apa? Al-idrak mutlaqan. Al-idrak mutlaqan. Kemudian ta'rif daripada idrak apa? Apa yang dimaksud idrak di sini? Usulu suratis syai'i yaitu terjadinya gambaran terhadap sesuatu di pikiran kita, atau di hati kita, di pikiran lah. Nah, ilmu idal manatiqah itu adalah mutlaqul al-idrak mutlaqan atau mutlaqul idrak juga boleh. Yes, pokoknya mutlak ya, mutlak. Jadi entah itu idraknya nanti benar atau tidak, ya. Pokoknya idrak mutlaqan. Tapi al-masyhur ya, al-masyhur. Al-ilmu itu adalah al-masyhur annal ilma yuqabilu tapi menurut pendapat yang masyhur, intinya al-ilmu itu muqabil ya, atau pembanding atau kebalikan lah, kebalikan daripada al-jahl dan taklid. Ya.
Kemudian ya, al-jahl ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang jahil apa? Basit sama murakkab. Ada jahil basit, ada jahil al-murakkab. Kalau jahil basit ya, ya udah adamul idrok, berarti dia tidak, ya pokoknya kebalikan daripada idrok. Pokoknya nggak ada idrok di sana sama sekali. Al-jahil itu tidak ada. Jahil yang basit itu adamul idrok. Yang murakkab ya, jahil yang murakkab itu dia masih memiliki idrok. Dia masih memiliki husulu surati syai'i fid dhihni. Akan tetapi ya, idroknya itu mukhalifun lil waqi'. Ya, idrok yang ada di kepalanya dia itu berbeda dengan apa yang ada di kenyataannya ya. Berbeda dengan apa yang ada di kenyataannya. Berarti kesimpulannya ya, karena murakkab itu masih nanti aja lah. Taklid dulu. Taklid itu apa? Taklid itu dia masih memiliki idrok juga. Akan tetapi idroknya itu tidak berdasarkan dalil. Dia hanya mengikuti idrok daripada orang lain gitu. Idroknya orang lain, terus dia hanya meniru idroknya orang tersebut. Artinya dia tidak menerima dalil. Entah itu dia nanti mukhalifun lil waqi' atau enggak. Yang penting dia hanya menerima dari orang lain. Ya. Artinya, ya, al-jahl yang al-murakkab, al-jahl yang al-murakkab sama at-taqlid, karena keduanya itu masih ada idrok, maka konsekuensinya taklid dan jahl murakkab masih termasuk di dalam ini ilmu indah al-manatiqah, masih termasuk ilmu. Padahal dia jahl, gitu. Tapi karena jahlnya jahl murakkab masih ada idroknya, maka dia masih termasuk dalam ilmu. Tapi ilmunya indal manatiqah, seperti itu. Dan taklid juga sama, karena dia masih idrok, hanya saja dia tidak memiliki dalil atas idroknya, ya, maka dia tetap masuk di dalam ta'rif ilmu indal manatiqah. Hanya saja beliau Syekh Manhuri ketika mendefinisikan ilmu nanti itu beliau bilang apa? Ma'rifatul ma'lum ya. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi kalau mau lengkap. Kalau di usul fikih, kalau di waraqat wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Akan tetapi definisi ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi itu merupakan definisi yang fasid ya. Yang fasid, yang kurang sempurna. Kenapa? Karena definisi tersebut mengalami apa? Daur. Mengalami daur. Jadi ma'rifatul ma'lum alamah wabihi, gak usah, ma'rifatul ma'lum aja. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Kenapa kok saya bilang daur ya? Karena terjadi ya, definisi daur itu apa? Tawaqqufus syai'i alama ya tawaqqafu alaihi. Jadi ini ya daur, saya tulis. Di sini lah. Dan sudah jelas ya, daur ya, kalau yang pernah belajar tauhid ya, daur dan tasalsul itu apa? Muhal ya. Kalau sering dilontarkan tuh apa? Telur sama ayam duluan mana gitu.
Ya kalau diusut ke atas mah tetap dapat ya. Cuman maksud dari ungkapan tersebut adalah secara logika aja gitu. Telur itu dari ayam, ayam kemudian dari telur, seperti itu. Artinya itu tidak ada ujungnya. Tawaqufus syai'i kurang ya. Tawaqufus syai'i ala ma yatawaqqafu alaihi. Butuhnya sesuatu terhadap sesuatu yang butuh kepada asyai. Jadi syai ini gak akan pernah selesai. Karena syai ini butuh terhadap sesuatu, yang mana sesuatu ini butuh juga terhadap syai lagi. Dan ini merupakan kecacatan dalam berpikir. Artinya nggak akan selesai. Nah, hal ini itu terjadi pada definisi al-ilmu yang seperti ini, ma'rifatul ma'lum. Karena al-ma'lum di sini maksudnya adalah ya, asyai' yuttasofu yattasifu bil ilmi. Nah, mengetahui sesuatu yang maklum. Sedangkan maklum itu adalah sesuatu yang disifati dengan al-ilm. Sedangkan al-ilmu di sini kita belum mendefinisikannya ya. Ilmunya di sini kembali ke sini lagi. Maka ini definisinya tidak akan pernah selesai. Artinya definisinya belum kelar gitu. Artinya sampai kalau pakai definisi ini ya definisi ilmu gak akan pernah bisa terdefinisikan gitu, seperti itu. Nah, kenapa kok beliau ya menggunakan definisi ini di dalam ini Idhul Mubham? Ya hikmahnya banyak ya. Kita harus senantiasa berhusnudzon kepada ulama. Andai saja beliau nggak menyebutkan definisi ini, kita nggak akan mungkin tahu hal semacam ini. Bahwasanya definisi ini itu kurang tepat. Artinya beliau berusaha memperkenalkan kepada mubtadi bahwasanya ada loh definisi yang seperti ini. Dan salah satunya juga memperkenalkan bahwasanya membentuk definisi itu tidak mudah. Maka saya sudah sampaikan kemarin kan, ketika kita bahas suatu bab misalkan, ya itu pasti definisi dari para ulama itu banyak. Definisinya ini menurut imam ini, menurut imam ini. Itu emang seperti itu karena di setiap definisi ya pasti mengalami kritikan segala macam. Gitu. Artinya kita berusaha mengambil definisi yang setepat mungkin. Gimana? Bisa dicerna penjelasan saya? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ini kenapa kok saya bahas ini? Karena sebelum membahas anwa'ul ilmu, kita kan harus tahu ilmu itu apa dulu kan? Jadi nggak mungkin kita membagi sesuatu, kita nggak tahu sesuatu itu apa maksudnya. Seperti itu. Aman ya? Aman insyaallah. Ya tadi saya ya. Ya, maklum adalah sesuatu yang disifati dengan al-ilmu. Seperti itu. Artinya maklum di sini ada sifat ilmunya. Sedangkan ilmu tadi belum diketahui. Iya kan, maklum itu kan dari mustaqnya dari al-ilm juga. Nggak bisa mendefinisikannya. Aman ya, lanjut ya. Insya Allah pertemuan ini nggak terlalu banyak.
Insya Allah ya. Semoga. Kita jelaskan dulu aja sebelum masuk kitab. Gimana? Boleh. Gimana? Adanya daun gimana? Adanya daun di tarifnya Di definisinya ya tadi kan kita kan ini kan namanya mu'arraf ya, atau yang mau kita definisikan. Berarti kita posisinya belum tahu nih apa nih al-ilmu. Nah, kemudian beliau bilang ya bahwasanya definisi ilmu adalah ma'rifatul maklum. Dan maklum di sini maksudnya adalah sesuatu yang disifati dengan al-ilm. Nah, kita al-ilm ini belum tahu gitu. Al-ilm di sini apa? Karena kita sedang mendefinisikan al-ilm itu sendiri. Jadi ya gimana? Ini kan definisinya ma'rifatul maklum. Kemudian ini maksudnya maklum di sini adalah al-ilm. Ilm belum tahu definisinya. Seperti itu. Ya, namanya daur. Ad-daur. Biasanya ad-daur digabungkan dengan namanya istilahnya at-tasalsul. Kalau at-tasalsul itu tidak ada ujungnya. Misalkan antum berasal dari bapak ibu dari bapak ibunya lagi. Itu nggak mungkin kan? Nggak ada ujungnya itu nggak mungkin. Pasti berujung pada satu gitu, yaitu Nabi Adam. Nah, kalau tasalsul itu dia nggak ada ujungnya. Contohnya seperti ini bahasan ilmu akidah sih. Ya. Kita sudah mengisbat ya. Pokoknya mengisbat bahwasanya Allah itu ada wujud ya, Allah. Kemudian di sini wajibul wujud. Wajibul wujud. Kemudian kalau aksamul hukumil akli kan ada 3, ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Nah, anggaplah ya, karena ini kalau dibahas panjang, anggaplah kalau mustahil itu sudah tersisihkan misalkan. Ya, anggap saja mustahil tersisihkan. Baru sisanya apa? Jaiz ya. Jaizul wujud. Jaiz atau mungkin sama ya. Jaiz atau mungkin al wujud. Nah, sesuatu yang jaiz atau mungkin itu bisa jadi apa? Bisa jadi wajib, bisa jadi jaiz. Ya. Kenapa kok mustahil enggak? Kita sudah sepakat ya tadi, mustahil kita sisihkan dulu karena itu pembahasannya panjang. Ya. Kemudian jaiz ini dibagi lagi, wajib sama jaiz lagi mungkin. Nah, ini kan nggak akan selesai. Nah, ini mustahil seperti ini. Berarti kita harus mau nggak mau akal kita mengamini bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Karena kalau jaiz ya nggak akan selesai jaiz terus gitu. Nah, itu contoh pengaplikasian daripada tasalsul. Nanti insya Allah di bahasan tauhid. Pokoknya sesuatu yang nggak berujung intinya. Kalau tasalsul naik nggak berujung. Tapi kalau daur tuh ini. Tawaqqufus syai'i ala ma yatawaqqafu alaihi. Butuhnya sesuatu yang butuh kepada sesuatu yang butuh kepadanya. Gitu. Butuhnya sesuatu kepada sesuatu yang butuh kepada ini. Seperti itu. Maka definisi dengan seperti ini ya menimbulkan seperti kayak gini itu kurang tepat gitu. Dan definisi ini dikemukakan oleh ulama terkemuka, salah satunya Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani. Beliau pakainya ini. Ya, artinya kita ya wes tawakuf aja gitu. Udah ya. Saya bos ya atau mau di ini? Boleh buat foto. Udah.
Kemudian anwa'u, beliau bilang anwa'u al ilmu al hadis ya. Kenapa kok tiba-tiba al ilmu al hadis ya? Ada dua kan al ilmu, ada al hadis, ada al qadim ya. Qadim ada hadis. Al qadim dulu lah. Nah, beliau bilang anwa'u ilmu al hadis ya. Seolah-olah kan kita bingung ya, kenapa tiba-tiba al hadis gitu. Nah, beliau memang sengaja seperti itu karena beliau sudah mengeluarkan al ilmu yang al qadim dengan perkataan beliau anwa. Karena ilmu al qadim itu tidak memiliki anwa seperti itu. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu berapa? Satu ya, ilmunya Allah itu satu. Ilmunya satu. Tapi ilmunya Allah satu ini sudah yankasifu inkisafan taman. Sudah mengetahui segala sesuatu. Entah itu sifatnya wajib, mustahil atau jaiz. Artinya ilmu Allah itu sudah selesai gitu. Dan ilmu Allah itu satu. Tidak menerima ta'adud, tanawu. Ya. Ini ditegaskan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu sifatnya apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah artinya satu. Satu fi al-wahdaniyah fi sifat wal af'al wadzat. Ya. Sifat Allah itu satu, kemudian fi'alnya Allah itu satu, ya. Kemudian zat Allah itu satu juga. Artinya tidak menerima berbilang. Kenapa tidak menerima berbilang? Karena kalau Allah itu berbilang, maka Allah jadinya tersusun. Allah tersusun dari sifat ilmunya tersusun misalkan ya, ada ilmu ini gitu. Dan Allah tidak menerima sifat tersusun gitu. Kenapa kok tidak menerima sifat tersusun? Karena menuntut adanya Allah itu butuh kepada susunannya ya. Dan sedangkan Allah itu maha sempurna, tidak butuh atas segala sesuatu. Seperti itu. Artinya Allah ya satu fi sifat wadat wal af'al. Nah, maka al ilmu al qadim ini dia tidak menerima anwa atau tidak menerima tanawu. Ya udah, beliau langsung menyebutkan anwa'u al ilmu al hadis. Al qadim ya, al ilmu al qadim itu bisa keluar ya, bisa keluar dengan perkataan beliau anwa ya. Anwa alasannya tadi karena ilmu al qadim itu tidak memiliki anwa. Kemudian yang kedua, ya udah perkataan beliau al-hadis, artinya mengeluarkan al-ilmu al-qadim. Seperti itu. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, nanti juga dijelaskan di kitabnya. Ya. Apa mau saya ulang? Aman ya? Ini kita masih mukadimah ya, belum masuk mantik ya. Masih gambaran itunya aja, gambaran luasnya. Kemudian sudah ya, kita beres dengan perkataan beliau anwa al ilmu al hadis. Ini sudah yang saya maksud al ilmu di sini udah ilmu hadis ya. Jadi ilmu qadim kita nggak usah bahas lagi. Itu ada at-tasawwur sama tasawwur dan tasdik. Tasawwur itu apa? Yaitu idraku mufradin ya. Idraku mufradin bila hukmin. Kita mengidrok ya. Idrok maksudnya ini tadi
Pokoknya kalau saya bilang idrok itu maksudnya ya ini usul surat syai' fiddih ini. Kita mendapati ya atau menangkap mendapati sesuatu ya sifatnya mufrad tanpa menghukuminya. Artinya saya bilang al-insan ya, al-insan itu yang tergambar itu adalah atau maknanya itu adalah al-hayawan an-natik. Tanpa menghukumi insan ini kenapa dia? Apakah al-insan itu al-insan itu mati atau berdiri atau apa? Ya. Enggak. Pokoknya yang jelas dia idrokum mufradin bila hukmin, saya tulis. Idrokum mufradin bila hukmin. Kalau tasdik ya kebalikannya ya berarti. Ya sama ya. Ya pakai asyai aja lah. Idrakus syai. Idrakus syai. Wa ma'ahu hukmun. Idrakus syai' wa ma'ahu hukmun. Kita mengidrok ya, mengidrok sesuatu sekaligus menghukumi sesuatu itu. Ya udah contohnya seperti ya Zaidun, ya, Zaidun qaimun. Dan tasdik ini harus terdiri dari minimal 2. Karena untuk menisbatkannya. Berarti ketika saya bilang Zaidun qaimun, berarti saya menghukumi Zaid sebagai orang yang berdiri. Kita mengidrok Zaid, kemudian menghukumi Zaid sebagai orang yang berdiri. Kalau tasawur kan kita mentasawurkan Zaid sama qaim saja, tanpa menghukuminya. Artinya, ya, ketika kita mentasawurkan Zaid, itu ya Zaid secara mutlak. Ya. Entah Zaid itu dia dalam keadaan tidur, duduk, berdiri, atau hidup, mati ya misalkan. Pokoknya yang penting Zaid. Berbeda kalau ini tasdik. Kita sudah menghukumi. Ini saya hapus ya. Saya bilang Zaidun qaimun. Ya. Jelas ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Zaid ya udah kita mentasawurkan Zaid tanpa menghukumi si Zaidnya lagi ngapain atau Zaidnya kenapa. Kemudian qaimun juga seperti itu, kita mentasawurkan qaim. Entah yang berdiri ini Zaid ataupun selain Zaid. Artinya qaim mutlakon, ya pokoknya berdiri gitu. Ya. Nah, di dalam susunan ini ya terdapat beberapa hal. Yang pertama ya seperti tadi yang saya bilang, tasawwuru Zaid mutlaqan. Kemudian yang kedua
di dalam perkataan Zaidun Qaimun ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, kita menggambarkan Zaid secara mutlak, kemudian Qaim secara mutlak, kemudian kita menggambarkan an-nisbah ya. Nisbah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang sifatnya maknawi ya, di tengah sini ya, beliau bilangnya. Yaitu sesuatu yang menghubungkan antara Qaim dan Zaid ya, atau hubungannya ini. Artinya dia tidak kelihatan. Dan nisbah itu ya, nisbah itu tidak akan tidak akan ada ya, kecuali kita sudah mentasawurkan maudhu sama mahmulnya. Gitu. Artinya an-nisbah ini bisa muncul karena ada maudhu dan mahmul. Artinya ada susunan di situ. Gak mungkin kita mendapati nisbah tapi lafadznya cuman satu saja, Zaidun. Kemudian ada nisbah di situ, gak ada. Apa yang mau dinisbatkan kepada Zaid kalau cuman satu lafadz saja? Seperti itu. Kemudian ya, yang terakhir itu adalah tasawwur wuqu'in nisbah. Ketika kita sudah mengetahui ya adanya nisbah dengan antara Qaim dan Zaid, kemudian kita mendapati nisbah antara Qaim dan Zaid itu terjadi, maka itu disebut dengan tasdik. Tasdiknya di sini. Artinya kita sudah menghukumi si Zaid itu berdiri, atau sudah mendapati Zaid itu orang yang berdiri di realitanya gitu. Jadi semuanya ini tasawur, tasawur Zaid, kemudian tasawur Qaim, tasawur nisbah, ya, nisbah antara Qaim dan Zaid. Kemudian ketika kita sudah mengidrok atau tasawur sama aja, bahwasanya bahwasanya nisbah itu terjadi wuku', maka itu disebut dengan tasdik. Atau di sini idrok aja lah biar gak, soalnya kan mulakabat itu. Di sini tasawur kok bisa jadi tasdik ya kan? Idrok aja. Idroki wuqu'in nisbah, idroki wuqu'in nisbah. Seperti itu. Nah, ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama ya, atau pendapatnya Imam Ar-Razi, madhabul imam ya, kalau imam dalam ilmu mantik itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang beliau mengatakan bahwasanya tasdik itu merupakan amrun murakkab, sesuatu yang tersusun. Al-Imam, madhabul imam lah ya di sini. Beliau bilang amrun murakkab, atau sesuatu yang tersusun. Kalau madhabul hukama, beliau bilang adalah amrun basit. Artinya dia tidak tersusun. Maksudnya gimana ya? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, tasawur itu merupakan susunan daripada empat ini. Harus susunan daripada tasawur Zaid, kemudian tasawur Qaim, tasawur nisbah, sama idrok wuqu'in nisbah. Artinya tasdik itu merupakan susunan daripada empat ini. Nah, kalau madhabnya hukama ya, itu mengatakan bahwasanya tasdik itu merupakan amrun basit, yaitu satu saja, yaitu di idrok wuqu'in nisbah ini saja. Nah, kemudian as-salasatul baqiyah yang ini tiga, ini merupakan syarat terjadinya sebuah tasdik. Seperti itu. Artinya tasdiknya satu, akan tapi tiga sebelumnya itu merupakan syarat. Artinya kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak akan terjadi tasdik. Seperti itu. Nah, kalau tadi madhabul imam itu amrun murakkab, harus tersusun daripada ini. Tasawur Zaid, tasawur Qaim, tasawur nisbah, atau terus tasawur wuqu'in nisbah. Ada dua pendapat ya. Tapi ala kulli hal semuanya itu harus ada empat ini ya.
entah itu bagian daripada tasdik ataupun dia syarat daripada terjadinya sebuah tasdik seperti itu. Berarti kalau amrun wasit tadi yang 3 itu cuma syarat doang. Ya, yang 3 cuma syarat. Tasdiknya itu yang itu doang, yang bawah, yang ya. Ya pokoknya selama dia sudah idrak wuku' nisbah, ya dia sudah disebut sebagai tasdik. Akan tetapi idrak wuku' nisbah kan nggak akan terjadi kalau nggak ada yang atasnya, syarat-syaratnya. Itu mazhab apa ya? Al-Imam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena nanti di kitab kalian tulisannya Al-Imam doang. Biar apa ya? Biar tahu istilah baru ya. Nanti kalau baca kalian tahu gitu. Apa? Ini menurut siapa? Ini ulama ini. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Fakhr, Al-Imam ini. Saya bilang Al-Imam. Saya ini benar. Enggak, ini penjelasan aja. Penjelasan daripada yang tadi. Ya, penjelasan kenapa kok murokab, kenapa basit. Ulama yang dimaksud di sini apa tuh? Para ahli filsafat muslim lebih tepatnya, filosof sama hukama itu sama. Jadi ya madhabnya ya dua ini sebuah contoh aja gitu, contoh untuk mempraktekkan apa sih amrun murakkab, apa sih yang basit itu yang mana gitu. Nah, kalau murakkab ya tadi empat-empatnya ya, ketika saya bilang Zaid Qaimun, empat-empatnya ini merupakan susunan daripada tasdik semuanya ini. Jadi ini semua ya, merupakan tasdik, yang mana tasdik ini adalah amrun murakkab, sesuatu yang tersusun. Dia berarti tersusun dari tasawur Zaid, tasawur Qaim, kemudian tasawur nisbah sama idrak wuku' an-nisbah. Nah, kalau madhabul hukama yaitu amrun basit, tasdiknya enggak semua, cuman ini aja. Maka itu saya bilang basit. Basit itu artinya simple ya, simple atau tidak tersusun lah. Tasdiknya cuman ini aja. Adapun 3 sebelumnya itu merupakan syarat terjadinya tasdik yang ini. Itu menurut hukama. Gimana? Sudah paham maksud saya yang tanya tadi? Sudah paham? Dan pendapat yang paling diambil ya, yang diambil oleh salah satunya ini beliau musannif pengarang sulam itu adalah madhabnya hukama, yaitu tasdik merupakan amrun basit ya, dia tidak tersusun, akan tapi dia merupakan amrun yang basit. Adapun 3 sebelumnya itu merupakan syarat terjadinya sebuah tasdik. Nah, konsekuensinya kalau kita kan sepakat ya, kita ambil madhab beliau ya, madhabnya hukama ya. Konsekuensinya ya, syarat 3 yang di atas itu, ya, tasawur zaid ya, atau kita bisa bilang maudhu, kemudian tasawur qaim atau mahmul, kemudian tasawur nisbah, itu ya 3-3-nya ini tasawur. Ya, kemudian tasdiknya hanya di yang keempat saja. Tuh.
Nah, kemarin pas saya dengerin video itu ada pertanyaan bagus. Bisa nggak kita mentasawurkan nisbah ya sama zaid sama qaim saja? Nisbah sama qaim saja. Karena nisbah ini merupakan sesuatu yang tersusun. Dia bisa muncul karena ada susunan di situ. Sedangkan kalau kita akan mentasawurkan nisbah sama qaim, apakah bisa? Seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Tapi paham kan maksud saya? Belum paham ya? Oke. Aman-aman. Harus ekstra emang nanti gitu. Ya, aman-aman. Nisbah ya. An-nisbah itu tidak bisa muncul kalau dia hanya satu kalimat saja. Artinya nisbah itu harus terdiri dari minimal dua kalimat atau dua mufrad gitu. Karena untuk menisbatkan qaim kepada zaid butuh dua hal gitu kan. Ya, butuh dua hal. Ada yang dinisbatkan, ada yang dinisbati gitu. Nah, kalau saya bilang zaid doang kan nggak bisa apa yang mau dinisbatkan kepada zaid gitu, seperti itu. Artinya nisbah ini merupakan sesuatu yang bisa muncul karena ada dua hal. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, ketika seperti ini, apakah saya bisa hanya mentasawurkan nisbah ya, sama qaim saja? Ya. Artinya nggak ada yang dinisbati sama qaim ini. Seperti itu. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Karena ya tadi, ya, nisbah itu merupakan sesuatu amrun maknawi ya, sesuatu yang bisa menghubungkan antara maudhu dan mahmul. Dan dia harus tersusun dari nggak tersusun sih. Pokoknya nisbah itu harus bisa muncul kalau ada dua hal. Seperti itu. Maudhu sama mahmulnya. Akan tetapi bisa ya kalau kita mentasawurkan nisbah dalam definisi nisbah itu sendiri. Ya. Ya, kita hanya tanpa menghukumi ya. Misalnya kita mentasawurkan nisbah itu apa sih? Ya nisbah ya sebuah hubungan aja gitu. Atau definisi daripada nisbah. Tidak nisbatu syai'in ila syai'in, tapi nisbah definisinya sendiri. Itu bisa. Tapi kalau nisbatu syai'in ila syai'in ya harus ada syai'in yang pertama, harus ada syai'in yang kedua. Ya, syai'in yang lain gitu. Oke, beres ya. Nah, kita sudah mengetahui ya mana tasawur dan mana tasdik. Ini kan tasawur semua, tasdik semua. Berarti sudah jelas ya kalau saya bilang kalau saya bagi dua seperti ini, mana yang tasawur dari contoh tersebut, ya kan? Mana yang tasdik dari contoh yang itu tersebut. Udah ya, beres ya. Kemudian tasawur itu dibagi menjadi dua. Ada apa? Doruri sama nadori. Tasdik juga sama ya. Nadori. Tasawur doruri, ya doruri itu apa maksudnya? Doruri itu adalah ma la yahtaju ila ta'ammul, atau sesuatu yang tidak butuh pemikiran yang mendalam ya, untuk mengetahuinya. Nah, kalau tidak butuh pemikiran yang mendalam kemudian dia tasawur, contohnya adalah al-hararah wal burudah, ya. Panas dan dingin. Misalkan antum pegang api, ya udah itu langsung bisa antum merasakan panas tanpa harus memikirkan panas itu gimana sih. Ya langsung kerasa gitu seperti itu.
Artinya tanpa antum memikirkan panas itu seperti apa, ketika sudah menyentuh api ya panas. Kemudian dingin juga seperti itu. Itu maksudnya la yahtaju ila ta'ammul, tidak butuh angan-angan untuk merasakannya. Nah, kalau nadori, kalau doruri contoh lain ya, yang saya contohkan di pertemuan pertama itu. Satu itu setengah dari dua. Satu itu setengah dari dua. Ini kan nggak butuh mikir panjang kan? Ya udah, satu itu setengah dari dua. Apa butuh mikir panjang masa? Enggak lah ya. Udah gede kok. Ya. Nah, berbeda kalau saya bilang gimana kemarin? Satu itu setengah dari 12 bagi 6. Satu itu setengah dari 12 bagi 6. 12 bagi 6 berapa? 2. Setengahnya 2 berapa? 1. Seperti itu. Itu namanya tasawwur nadhari. Ya. Itu yang tasawwur ya. Yang tasdik. Tasdik yang doruri contohnya adalah apa? Tasdik yang doruri ya, nggak membutuhkan pemikiran yang mendalam ya. Contohnya adalah al-kullu a'dhamu minal juz'i. Keseluruhan ya itu lebih besar daripada sebagian. Butuh angan-angan panjang nggak gitu? Enggak kan? Ya udah, pokoknya yang keseluruhan itu pasti lebih besar daripada sebagiannya. Seperti itu. Ya misalkan apa bisa? Apa? Spidol ya. Ya, spidol ya. Nah, salah satu bagian daripada spidol ini adalah tutupnya. Nah, sebagian dari spidol ini ya itu lebih kecil, atau spidol ini lebih besar daripada bagian daripada spidol ini yang saya tunjuk adalah tutupnya saja. Seperti itu. Itu kan nggak butuh pemikiran yang mendalam kan, nggak butuh sampai nyusun kias misalkan. Ya. Nah, kalau yang nadhari ya yang sampai nyusun kias itu tadi, misalkan mengisbat bahwasanya Allah itu ada gitu misalkan. Ya, saya bilang Allahu khali, bagaimana kita mengisbat ya, membuktikan bahwasanya Allah itu ada? Salah satu caranya ya. Allahu khaliqun wa kullu khaliqin maujud. Allahu maujud. Walaupun nanti Allahu khaliq ya, Allahu khaliqun itu tetap butuh kias lagi. Ya, artinya ini kompleks gitu loh, butuh pembahasan yang lebih lanjut. Ya, seperti itu. Apa saya tulis contohnya apa enggak usah? Enggak usah ya? Aman ya? Kemudian contohnya juga yang tasdik nadhari. Jadi contohnya apa? Ya, al-alamu hadits ya kemarin ya. Al-alamu hadits. Ini kan sebuah statement, butuh dalil ya. Butuh dalil. Kenapa antum bisa bilang alam ini baru? Baru maksudnya di sini sesuatu yang memiliki permulaan. Artinya dia pernah nggak ada gitu. Pernah tidak ada ya. Hadis itu pernah tidak ada atau mengalami pembaruan. Kemudian saya nyusun kias, al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Dan setiap yang berubah-ubah itu pasti hadis. Maka kesimpulannya al-alamu hadis. Karena ada menurut falasifah itu alam itu qadim. Alam itu adanya alam semesta itu bareng sama Allah. Itu menurut falasifah. Dan kalau diusut alasannya, iman kita jadi goyah gitu. Benar juga ya gitu. Tapi jangan, tetap dibantah nanti sama Ahlus Sunnah gitu. Jadi nanti kalau belajar akidah nanti ilmu alatnya harus kuat dulu.
Misalkan, ya coba saya buat bingung ya. Nggak usah. Nanti aja. Mbak, nggak usah lah, Mbak. Nanti goyah nanti. Nanti pulang-pulang syahadat semua. Oke, ya, udah dibahas semua ya. Tinggal baca insyaallah. Anwaul ilmil hadis. Anwaul ilmil hadis ya. Macam-macam ilmu hadis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, anwa di sini salah satunya mengeluarkan ilmu qadim. Walaupun beliau juga menyebutkan qaid kedua agar bisa mengeluarkan ilmu qadim, yaitu dengan menyebutkan al-hadis. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin musim. Ya. Wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu huwa ad-daruriyul jali wa ma bihi ila tasawwurin musil yud'a bi qaulin syarihin fal tabtahil wa ma li tasdiqin bihi tuwsila bi hujjatin yu'rafu 'indal muqalla. Idraku mufradin ya tasawwuran ulim ai idraku mufradin ulima tasawwuran, artinya dibalik ya, dia mengedepankan maf'ulnya. Mengidrok ya, idrok berarti idrok tadi maknanya apa? Husulu surati syai'i siddi ya. Atau langsung saya bilang mengidrok aja ya. Atau mendapati sesuatu ya secara mufrad ya, secara satu saja, ai mufradin. Mufradin kalau afroda itu kan artinya apa? Terpisah atau menyendiri. Afrika terpisah atau menyendiri. Maksudnya mufradin di sini ya, mufradin menyendiri ya atau terpisah. Maksudnya mufradin an wuqu'in nisbah ya. Aula wuqu'iha. Ya. Dia terpisah daripada terjadinya nisbah atau tidak terjadinya nisbah. Karena kalau ada wuqu'in nisbah dia jadi apa? Jadi tasdik. Tasdik yang di bawah tadi kan idraku wuqu'in nisbah. Nah, selama dia ada wuqu'nya, wuqu'in nisbah, maka dia jadi tasdik. Nah, maksudnya di sini mufradin itu mufradin an wuqu'in nisbah. Aula wuqu'iha ditambah ya. Jadi ditambahi juga di situ ya, berarti idraku wuqu'in nisbah aula wuqu'iha. Berarti kita mentasdik sesuatu ya. Itu tidak hanya memastikan itu terjadi. Kita memastikan itu tidak terjadi, ya itu juga disebut dengan tasdik juga. Seperti itu. Misalkan tadi Zaidun qaimun. Kemudian kita sudah mengamalkan semua syarat-syaratnya, kemudian kita menidrok ternyata wuqu'in nisbah ya, an-nisbah ya, qaim kepada Zaid itu terjadi. Maka itu disebut dengan tasdik. Begitu juga dengan misalkan nisbahnya qaim kepada Zaid itu tidak terjadi. Itu juga disebut dengan tasdik. Seperti itu. Ai idraku wuqu'in nisbah aula wuqu'iha. Aula wuqu'iha. Idraku wuqu'in nisbah aula wuqu'iha. Gak usah lah ya, kita udah paham. Atau tidak ya, aula itu, aula biasa. Atau tidak, aula wuqu'iha. Nah, idraku mufradin tasawwuran ulim. Kita mendapati sesuatu secara mufrad, ulima tasawwuran itu diketahui dengan nama tasawwur. Wadarku nisbatin bitasdiqin musim. Nah,
Di sini ya. Ya usah, nanti di sarahnya aja lah. Atau saya spill dulu lah. Jadi wadar kunis batin bitas dikin wusim. Kita kan sudah sepakat kita mengambil madhabnya hukama tadi kan. Nah, kalau hanya sebatas wadar kunis batin, darku maksudnya idraku juga. Wadar kunis batin. Ya. Maka di sini maksudnya bukan tasdik akan tapi tasawur. Tadi kan tasawur nisbah atau tasawur di situ idrak juga sama. Maka di sini mentakdirkan wuku' ya, wadar ku wuku'in nisbatin. Nanti dijelaskan juga di sana. Bitasdikin wusim, ay wusima bitasdikin, dinamai dengan tasdik. Waqad dimil awala indal wad'ain, dan dahulukanlah yang pertama ya. Yang pertama berarti apa? Tasawur. Indal wad'i, ketika meletakkan ya, ketika meletakkan. Nanti wad'i di sini maksudnya apa? Nanti dijelaskan. Kemudian li'annahu muqaddamun bitab'i. Kenapa kok harus didahulukan tasawur? Karena dia emang terdahulukan secara tabaknya, secara tabiatnya atau secara alaminya. Contohnya misalkan secara alami itu maksudnya gimana? Ya udah dari awal seperti itu. Misalkan antum meletakkan angka 2 setelah angka berapa? 1. Ya. Seperti itu. Itu namanya muqaddam, itu namanya at-tabai, muqaddamun bit-tabai. Artinya sudah dari awalnya seperti itu. Nah, ya kayak tadi berarti kan kita bisa menyusun tasdik itu setelah melalui tasawur dulu. Ya kayak Zaidun qaim, kita menghukumi qaim kepada Zaid, kita sudah mentasawurkan apa itu Zaid, apa itu qaim. Baru bisa mentasdik. Kemudian wan nadhari mahtaja li ta'ammuli. Ini berarti ini sudah dibagi ya, berarti ada nadhari sama nadhari. Ya nadhari ya mahtaja li ta'ammuli adalah sesuatu ya atau idrok yang membutuhkan ta'ammul atau angan-angan atau pemikiran yang mendalam. Atau ada yang bilang dalil juga. Wa aksuhu huwa ad-daruriyul jali. Berarti kebalikannya itu disebut dengan doruri, al-jali yang jelas. Maksudnya berarti kebalikannya apa? Mahtaja li ta'ammul. Mala yahtaju li ta'ammul. Mala yahtaju. Wa ma bihi ila tasawwurin musil yud'a bi qaulin syarihin faltabtahil. Faltabtahil ya. Apa-apa ya yang menyampaikan kepada tasawur yud'a biqaulin syarihin, dinamai sebagai qaul syarih ya. Faltabtahil ay apa? Tajtahid ya, itu ada ta'likannya kalau kitabnya ini. Ay tajtahid atau berusahalah, faltabtahil berusahalah. Wa ma litasdikin bihi tuwsila bihujjatin yu'rafu indal uqala. Dan apa-apa yang bisa menyampaikan kepada tasdik itu disebut apa? Hujjah. Yu'rafu indal uqala, diketahui dengan hujjah menurut para uqala atau orang-orang yang memiliki akal. Aqulu di sini berarti syarihnya. Lafdu anwa ya atau lafdu anwa'u ya. Yukhriju al-ilma al-qadim. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yaitu lafadz anwa di sini untuk mengeluarkan ilmu yang sifatnya qadim. Fa innahu la tanawwu'a fihi. Sesungguhnya ya ilmu qadim itu tidak memiliki tanawwu', artinya dia tidak bermacam-macam ya. Ilmu Allah atau ilmu qadim itu hanya satu. Enggak hanya sih, ilmu Allah itu satu gitu aja. Jangan hanya. Fa ityanuhu bil hadits ba'da dzalika ta'kidun wa idahun lil mubtadi. Maka beliau mendatangkan al hadis setelahnya itu merupakan takkid ya, penegasan, kemudian idah juga sebagai penjelas untuk mubtadi. Wal ilmu ya, ini yang saya maksud tadi, wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang maklum. Kita sudah bahas tadi kan, ma'rifatul ma'lum. Nah, berarti nggak usah dijelaskan lagi ya.
Tsumma innahu yanqasimu ila tasawwurin wa ila tasdiqin. Kemudian ilmu ini yang saya tulis di sini. Yanqasimu ila tasawwurin wa tasdiqin. Wa kullun minhuma ila daruriyyin wa ila nadhariyyin. Fal aqsamu arba'atun. Masing-masing daripada tasawwur dan tasdik itu ada daruri, ada nadhari. Maka semuanya ada 4 ya. Berarti apa? Tasawwur tasawwur daruri, tasawwur nadhari, tasdik daruri, tasdik nadhari. 4. Maka beliau di sini bilang, fa in kana idraku ma'na mufradin fahuwa tasawwurun. Maka ketika kita menidrok atau mendapati sesuatu yang mufrad, mufradun an wuqu'in nisbah aula wuqu'iha, fahuwa tasawwurun, tanpa menghukumi sesuatu, maka itu disebut dengan tasawwur. Ka idraki makna Zaid, seperti halnya kita mendapati makna Zaid. Ya Zaid, ya wes Zaid gitu. Tanpa menghukumi Zaid itu sedang apa? Ya sedang ngapain, atau Zaid kenapa? Zaid itu apa berarti dia definisinya? Syakhsun muayyan, ya. Syakhsun muayyan ya, kemarin. Atas syakhus sama aja. Yaitu identitas tertentu. Ya, dia berbeda dengan yang lain itu. Kemudian wa in kana idraku wuqu'i nisbatin fahuwa tasdiqun. Ketika kita menidrok ya atau mendapati terjadinya nisbah. Nah, di sini tambahi idraki wuqu'i nisbah aula wuqu'iha. Kita mendapati terjadinya nisbah tersebut atau nisbah tersebut tidak terjadi, maka itu juga disebut dengan tasdik. Ka idraki wuqu'il qiyami fi qaulina Zaidun qa'imun. Ya. Seperti halnya kita menidrok terjadinya qiyam, sebuah pekerjaan berdiri, ya. Fi qaulina, dalam perkataan kita Zaidun qa'imun. Kita bilang Zaidun qa'imun, kemudian kita mendapati bahwasanya si Zaid ini lagi benar-benar sedang berdiri. Wa hadza ma'na qaulihi idraku mufradin. Ya, ini merupakan makna perkataan musannif ya ketika di matan idraku mufradin tasawwurun olim wa darku nisbatin bitasdiqin. Kemudian fazaidun qa'imun istamala ala tasawwuratin arba'ah. Saya bilang Zaidun qa'imun itu ya perkataan Zaidun qa'imun ya, tadi. Perkataan kita Zaidun qa'imun itu mengandung 4 tasawwurat. Ya, yang pertama tasawwurul maudhu' ya. Wa huwa Zaid, kalau contohnya Zaidun qa'imun. Kemudian tasawwur mahmul yaitu qa'imun. Kemudian tasawwur nisbah bainahuma, tasawwurun nisbah bainahuma. Ya. Nisbah antara Zaid dan qa'im. Wa huwa ta'alluqul mahmul bil maudhu'. Dia adalah kaitan daripada mahmul dan maudhu'. Wa tasawwur wuqu'iha. Terakhir tasawwur wuqu'iha. Banyak ya istilahnya maudhu' bisa disebut apa? Mari. Mahkum alaih ya. Kemudian mahmul mahkum bihi. An-nisbah itu al-hukmiyah ya. Nisbah atau nisbah itu al-hukmiyah atau al-hukm. Enggak ada yang al-hukmiyah, jangan al-hukm. Nah, kemudian fat tasawwur ar-rabi', ini jelaskan yang terkait 2 pendapat tadi. Fat tasawwuru ar-rabi'u yusamma tasdiqan. Tasawur yang keempat itu disebut dengan tasdik. Wa salasatu qablahu syurutun lahu ya. 3 yang sebelumnya itu merupakan syarat daripada tasdik. Wa hadza madhabul hukama. Ini adalah madhabnya hukama yang mengatakan bahwasanya tasdik itu adalah yang terakhir saja, adapun yang 3 sebelumnya itu merupakan syarat. Wa salasatu qablahu syurutun lahu. Kemudian wa madhabul imam ya. Ini saya bilang al-imam itu ada ta'liqannya kan? Al-imam huwa ar-razi wa huwa al-murad idza utliqa al-imam indal usuliyin wal mutakallimin. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya anna tasdiqa huwa at-tasawwurat al-arba'atu. Ya, beliau mengatakan bahwasanya tasdik itu merupakan 4 tasawur tadi.
susunan daripada 4 tasawur. Sudah paham kan maksudnya? Paham. Fayakunu at-tasdiqu basiton ala madhabil hukama. Maka tasdik itu adalah suatu yang basit. Basit artinya dia tidak murakkab. Artinya dia hanya satu saja. Menurut madhabnya hukama. Wa murakkaban ala madhabil imam. Dan dia merupakan murakkab, tasdik merupakan sesuatu yang murakkab menurut madhabnya al-imam ar-Razi. Nah ini, wal musannifu masin ala madhabil hukama. Musannif, pengarang sulam, beliau condong kepada madhabnya hukama. Berarti mengatakan bahwasanya tasdik itu merupakan amrun basit. Artinya tasdik satu. Kemudian sebelumnya, nah, bitakdiri mudhofin fi kalamihi. Nah ini, dengan mentakdirkan mudhof di perkataan beliau, wadarku kemudian wanisbah. Darku wanisbah. Di antara darku dan nisbah itu mentakdirkan mudhof ya. Wahwa apa? Di situ tulisannya bacanya apa? Wuku' ya. Berarti maksudnya apa? Wadarku wuku'i nisbatin. Ketika mengidrok terjadinya nisbah. Dan ditambahin lagi ya, tadi saya tambahin lagi yaitu au la wuku'iha. Summa innaka idza aradta an taktuba at-tasawwura wa tasdiqa au tadhkurahuma au tata'allamahuma, itu kok sukun sih ya, wa tu'allimahuma fal muradu bil wat'i ma yasmilu dari. Kemudian ketika ya kalian ingin menulis ya, menulis tasawur dan tasdik, pertama menulis ya, pengen menulis, kemudian pengen juga menyebutkan tadhkurahuma, kemudian ingin tata'allamahuma, mempelajari ya, mempelajari tasawur dan tasdik, kemudian mengajarkan ya, mengajarkan tu'allim, allama, mengajarkan tasawur tasdik, fal muradu bil wat'i ma yasmilu dzalik. Maka yang dimaksud dengan al wat'i itu ma yasmilu dzalik. Di perkataan beliau, wa qaddimil awwala indal wat'i ya. Wa qaddimil awwala indal wat'i. Ketika wat'i di sini ya itu tadi yang telah disebutkan. Kita pengen apa? Menyebutkan atau mengingat ya, menyebutkan, mengingat, kemudian mempelajari, mengajarkan, menulis segala macam. Maka dahulukanlah yang pertama, yaitu yang pertama tadi apa? Tasawwur ya. Faqaddimit tasawwur ala tasdik, maka dahulukanlah tasawwur daripada tasdik. Li'annahu muqaddamun alaihi tab'an, karena tasawwur itu merupakan yang lebih dahulu ya, daripada tasdik secara tabiatnya atau secara alaminya. Fayuqaddamu wat'an, maka didahulukan peletakannya. Beliau kan juga bilang idrak mufradin tasawwuran ulim, tasawwur yang pertama, wadar kunisbatin bitasdikin, tasdik yang kedua. Wa hadza ma'na qaulihi wa qaddimil awwala indal wat'i li annahu muqaddamun bitab'in. Sudah ya, saya rasa sampai sini dulu. Sepertinya udah udah panas, udah terbakar kepalanya. Ya apalagi mantik ya, mantik emang butuh ekstra ya. Mantik itu butuh ekstra. Banyak ya guru-guru kita bilang kalau bisa mempelajari mantik itu insya Allah ilmu lain mudah. Karena emang akliyat itu emang sesusah itu. Artinya kita butuh effort lebih untuk mempelajarinya. Seperti itu. Ya, mungkin saya cukupkan sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala
وأسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Ebeu. Mas Apip ganteng. Mas Apip ganteng. Mas Apip ganteng. Mas Apip ganteng. Mas